Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan melalui Assalamualaikum Nusantara menjadi sebuah jalinan silaturahim di antara kita, yang tentu saja silaturahim yang membawa manfaat, sekurang-kurangnya menambah wawasan keilmuan kita. Dan mudah-mudahan pertemuan kita yang lazim kita lakukan pada pagi hari ini, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan berkah dari doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masyhur terdengar, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di pagi hari. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini, ya, pagi hari ini kita akan membicarakan tentang al-mutanatti'. Mutanatti' maknanya mutasyaddid, ya, memberat-beratkan sesuatu yang tidak berat. Dan konotasi bahasa di sini adalah memberat-beratkan amalan ibadah. Jadi sesuatu sebenarnya tidak berat, tetapi dibikin berat, dibikin repot, ya, dibikin sesuatu itu menjadi terkesan, ya, menjadi momok, sesuatu yang menakutkan, ya, dari lantaran pensikapan kita terhadap ibadah yang semestinya tidak semacam itu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis ini, ya, ditakhrij oleh Imam Muslim dengan kedudukan yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, halakal mutanatti'un. Qala hasalasan. Nabi pernah mengatakan 3 kali berturut-turut, celaka, ya, al mutanatti'un, ya, celaka al mutanatti'un, ya, al-muta'ammikun, al-mutasyaddiduna fi ghairi maudhi'it tasydid. Orang-orang, ya, yang memberat-beratkan pada tempat yang tidak perlu diberanggap berat. Jadi jangan memberat-beratkan sesuatu yang tidak berat. Ini juga pemahamannya, tidak boleh mengentengkan sesuatu yang semestinya tidak dianggap enteng, ya. Jadi Islam itu al-iqtisad. Al-iqtisad itu maknanya at-tawassut, ya, dia proporsional, ya. Yang enteng harus dilakukan, harus disikapi dengan enteng, yang berat disikapinya dengan berat, ya. Jangan sebaliknya, yang enteng dibikin berat, yang berat dibikin enteng, ya. Jadi at-tawassut, pertengahan. Nah, ketika Nabi mengatakan halakal mutanatti'un, celaka orang yang memberat-beratkan agama, ya, itu bermakna juga jangan menganggap enteng, jangan menganggap remeh, jangan menganggap sepele hal-hal yang sesungguhnya besar dalam pandangan agama. Di dalam masyarakat kita ada orang-orang yang memberat-beratkan itu sebenarnya dari lantaran bukannya Al-Qur'annya, bukan dari lantaran hadisnya yang menganggap berat, tetapi cara memahaminya yang dianggap berat. Ada bulan-bulan yang sebenarnya kesunahannya itu 3 hari dalam 1 bulan. Ya, Nabi di dalam satu riwayat mengatakan, hendaklah kalian berpuasa dalam 1 bulan itu 3 hari. 3 hari, ya, ini yaumil bid, ya, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Orang yang melakukan puasa 3 hari di dalam sebulan,
ya, maka selama 1 tahun itu 36 kali. 36 kali Nabi mengatakan orang yang mengerjakannya 36 kali itu, kalau dia dibalas menjadi 10 kali, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang mengerjakan 1 kali dibalas 10 berarti 360. Nah, 360 itu sejumlah bilangan hari dalam 1 tahun. Itu dianggap sesuatu yang sudah hebat, sesuatu yang sangat luar biasa. Walaupun kita lihat pada hadis yang lain, Nabi juga menganjurkan bagi yang ingin menambah lagi, boleh maksimal melakukan itu puasa Nabi Daud. Sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa. Berarti dalam 1 tahun, setengah tahun dia lakukan ibadah, setengah tahun dia tidak berpuasa. Nah, itu tidak disebut dengan al-mutanatti, tidak dianggap berlebih-lebihan. Tetapi ada orang pada hal-hal tentu itu melebihi dari batas yang sudah ditentukan. Nah, dalam sebuah hadis yang lain riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu ringan. Wala yushaddad dinu ahadun illa ghalabahu, jangan diberat-beratkan agama seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya, jangan berlebih-lebihan. Fasaddidu. Nah, fasaddidu ya, di dalam hadis ini itu bermakna itu ildamus sadad, ya, wa huwa at-tawassut fil amal, maknanya. Pertengahanlah di dalam melakukan ibadah itu. Ya, wa qaribu, mendekatlah. Ya, dengan cara membiasakan dan melazimkan. Wa absyiru, berilah kabar gembira kepada orang lain. Jangan menakutkan. Wasta'inu bil ghuduwati war rauhati wa syai'in minad durjah. Minta tolonglah di pagi hari, ya, di waktu sore dan di akhir malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Hadis ini kedudukannya sahih dan insyaallah kita boleh berpedoman dengan hadis ini. Ada yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah di suatu pagi hari datang ke Masjid Nabawi. Ya, gambaran Masjid Nabawi dahulu tidak sama dengan masjid-masjid yang ada di kota kita sekarang ini. Jam berapapun kalau kita sekarang masuk ke dalam masjid pasti lampunya terang. Berbeda di zaman Nabi, kalau orang datang subuh hari, kalau dia awal-awal subuh itu, pastilah gelap. Tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak ada pencahayaan di waktu pagi hari itu, kecuali orang yang pertama itu yang menghidupkan, sehingga timbul cahaya. Nah, suatu saat Nabi ketika masuk ke dalam masjid pertama kali, tetapi dada Rasul tertahan oleh satu tali. Tali setinggi dada yang diikat dari satu tiang ke tiang yang lain. Bisa dibayangkan ya, mau jalan dadanya tertahan. Di dalam masjid ini terjadinya kasusnya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada saat itu bertanya, mahadzal, tali apa ini? Kok di dalam masjid ada tali? Ya. Tali siapa ini? Tali apa ini? Maka sahabat yang kebetulan pada saat itu sudah lebih dulu tahu mengatakan, hadza hablun li Zainab. Ini talinya si Zainab, dan ini Zainab yang dimaksud bukan Zainab putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nama seorang wanita kala itu di kalangan sahabat Nabi yang perempuan, ya, dialah yang mengikat tubuhnya. Bayangin para pemirsa, tubuhnya diikat dari satu tiang ke tiang yang lain. Ya, dikatakan faiza fatarat ta'allaqat bih.
dia sholatnya berdiri. Kalau dia sudah tidak kuat berdiri, tubuhnya diikat. Subhanallah. Saya pertama kali mendengar hadis ini, lama saya tertegun, membayangkan bagaimanakah Rasulullah mengucapkan sesuatu itu sampai orang mendengarnya ingin melakukan ibadah itu seperti itu. Sholat malam, kalau sudah tidak kuat berdiri, diikat tubuhnya supaya tetap berdiri. Subhanallah. Bisa dibayangkan itu berarti jumlah rakaatnya itu pasti lebih dari 100 rakaat. Apa sih sebenarnya yang diucapkan Rasulullah sampai orang begitu sangat luar biasa semangatnya beribadah? Ada orang yang mengatakan, aku akan tinggalkan ya kebiasaan laki-laki untuk menikah. Jadi ada orang yang mau menghidup membujang, tidak mau menikah untuk maksimalitas beribadah. Ada orang yang sepanjang umurnya ingin melakukan puasa. Ada orang yang ingin setiap malam untuk melakukan ibadah. Apa sebenarnya yang diucapkan Rasulullah sampai orang yang semacam itu? Nah, kembali kepada kajian kita ini, bagaimanakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ada seorang wanita yang mengikat tubuhnya supaya sholat terus berdiri? Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hullu liyusalli ahadukum nasyatah fa idza fatara falyarkud. Hullu, lepas. Ya, Nabi mengatakan nggak boleh seperti itu. Liyusalli ahadukum nasyatah. Hendaklah kalian kalau melakukan sholat itu dalam keadaan sigap, dalam keadaan fresh, dalam keadaan tenang. Tidak boleh memaksakan diri sampai diikat. Faiza fatara falyarkud, kalau sudah ngantuk maka hendaklah dia duduk. Nggak boleh diikat. Jadi itu juga mengapa syariat sholat itu, ibadah-ibadah sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan duduk walaupun mampu berdiri. Ya, karena Rasul juga melakukan, Rasul membiasakan sholat duduk ketika akan tidur, ya, beliau sholat duduk sambil bersila. Jadi boleh melakukan sholat sunnah duduk walaupun mampu berdiri. Termasuk sholat wajib pun boleh duduk bila tidak mampu dia berdiri. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa Nabi mengajarkan at-tawassut. Nabi mengajarkan al-qiyadah, ya, mengajarkan hidup di dalam pertengahan. Jangan berlebih-lebihan. Tidak boleh ya seseorang itu ya melakukan ibadah berlebih-lebihan. Yang kedua, Nabi melarang ibadah itu dalam keadaan ngantuk. Ya. Jadi kalau sudah ngantuk, kalau jumlahnya terlalu banyak, maka tidak mustahil ibadah itu akan rusak dari lantaran kuatnya rasa kantuk yang ada pada diri seseorang itu. Ya, dalam hadis yang lain, kalau tadi diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, idza na'asa ahadukum fa huwa yusalli falyarkud hatta yadhhaba anhu naum. Apabila ngantuk salah seorang kalian untuk melakukan ibadah salat berdiri, duduk. Ya, sehingga hilang rasa ngantuknya itu tadi. Ya. Nah, kemudian fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru wa yasubbu nafsa. Bisa jadi seseorang yang sholat ya dalam keadaan ngantuk, dia tidak tahu perkataan tujuannya memohon ampun, tetapi bisa jadi dia memaki. Orang yang ngantuk bisa jadi keluar perkataan yang tidak sebenarnya, yang tidak dia kehendaki. Nah, ini juga ulama-ulama, para fuqaha mengatakan orang yang ngantuk itu perkataannya itu tidak sah. Apalagi orang yang tertidur. Jadi kalau ada orang tidur ngigo, apalagi ada orang yang mengatakan memberikan tanahnya dengan beserta rumahnya, ya, diberikan kendaraan, maka pemberiannya itu tidak sah. Ya, pemberiannya itu jadi dibenarkan secara syariat karena dia tidak dalam keadaan normal.
Ini sesuatu yang perlu kita sangat perhatikan, ya. Jangan sampai dalam hidup dan kehidupan kita ini, ya, ada hal-hal yang tidak proporsional, ya. Nah, kembali kepada masalah al-mutasyaddidun, ya, orang-orang yang memberatkan di dalam melakukan ibadah itu. Dan orang-orang kebalikannya, orang yang menganggap enteng. Ada di kalangan masyarakat sebuah pemahaman yang perlu kita bersimpatik untuk berdekat kepada mereka, memberikan pemahaman. Ketika kondisi sekarang dipahami adalah kondisi di mana awal terjadinya Islam itu sendiri. Jadi kalau dia memahami secara teoritis sejarah tentang keislaman, 13 tahun adalah periodisasi tauhid di kota Mekah, 10 tahun adalah periodisasi, ya, pelengkap dari ketauhidan selama di Madinah. Itu yang terjadi di masyarakat kita itu, memahami tentang sejarah Islam kita pada waktu itu maksudnya. Nah, sekarang mereka memahaminya semacam itu. Sehingga orang-orang yang ikut kepada mereka itu tidak perlu sholat, tidak perlu berpuasa, karena periodisasi masuknya Islam di Indonesia ini masih pada fase di mana awal memahami yang penting tauhidnya benar. Lalu mereka cukup memberikan upeti, memberikan sejumlah uang, ya, sebagai pengganti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Tidak dianggap penting, tidak dianggap perlu. Nah, ini juga, ya, bagian dari sesuatu yang dianggapnya berlebih-lebihan di dalam, ya, menerjemahkan, memahami kondisi yang tidak proporsional. Nggak bisa kewajiban yang sifatnya fardu ain, sholat kemudian dilakukan diganti dengan pembayaran sejumlah nilai tertentu, puasa dengan nilai sesuatu, itu juga nggak bisa. Jadi al-mutasyaddiduna fil ibadah itu maknanya bukan cuma berlebihan terlalu keras, tetapi juga terlalu rendah juga tidak diperbolehkan. Dan itu terjadi, ya, sangat miris. Dan apa yang ada di kondisi kita sekarang ini, nah, itu ternyata berkembang. Dan masih saja yang kita herankan itu masih saja mendapatkan, ya, pengikut-pengikut orang yang mau mengikuti pemahaman-pemahaman yang semacam itu. Nah, ada satu kisah yang menarik tentang dua persahabatan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi suatu saat berkunjung kepada temannya Abu Darda. Ketika dia sampai di rumahnya Abu Darda itu, ternyata sahabat Abu Darda itu menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja. Kalau sekarang barangkali istrinya cuma menggunakan daster yang tidak bagus, ya, menggunakan daster yang tidak bagus, tidak berdandan. Maka Salman menjadi curiga dan dia bertanya kenapa berperilaku dan tidak menampilkan sosok sebagai seorang istri yang cantik, yang indah, yang menawan, yang molek gitu. Tetapi di luar dugaan, istrinya itu ketika ditanya oleh Salman, ya, sahabatnya Abu Darda mengatakan, Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Abu Darda itu orang yang sudah tidak perlu lagi dengan dunia, termasuk kepada istrinya pun dia menganggap sudah tidak perlu lagi. Ya. Nah, oleh Salman Al-Farisi ditunggu. Kemudian tidak lama kemudian datang sahabat Abu Darda, disembelihnya satu ekor kambing, makan, dipersilakan makan, tetapi Abu Darda tidak mau memakannya karena dia menganggap dirinya mempertahankan puasa jauh lebih bagus. Tapi Salman mengatakan, aku tidak akan makan kalau tidak kau tidak makan. Akhirnya Abu Darda mengalah dan makannya. Kemudian pada malam harinya ternyata begitu. Salman Al-Farisi di awal malam tidur, Abu Darda tidak tidur di awal malam, terus hanya untuk melakukan ibadah saja. Sehingga keesokan harinya kedua orang ini menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Salman Al-Farisi dengan sahabat Abu Darda ini datang. Salman tidak setuju dengan pendapat
ya Abu Darda yang ibadah terlalu bersangatan, terlalu memberatkan sehingga kewajiban dia sebagai seorang suami tidak diberikan kepada istri. Apa yang terjadi para pemirsa dimanapun Anda berada? Rasulullah ketika menjelaskan dari dua orang yang bersahabat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan shadaqah Salman, benar Salman itu. Jadi artinya kalau ingin berpuasa jangan berlebihan, kalau ingin sholat malam jangan berlebihan. Begitu juga tanggung jawab terhadap keluarga harus dipenuhi, ya, harus tidak terabaikan, dan juga berarti al-mutasyaddid jangan terlalu menganggap enteng. Seperti tadi yang digambarkan, tidak ada itu kompensasi melakukan kegiatan ibadah, ya, dinilai dengan sebuah iuran atau bayaran nilai-nilai tertentu kemudian menjadi hilang kewajibannya. Nah, ini dua hal termasuk al-mutasyaddid. Baik mutasyaddid dalam perlakuan maupun di dalam penafsiran, ya, maka sesungguhnya ini yang dilarang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya, buat para pemirsa dimanapun Anda berada. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.